pahlawan iman di dalam kitab suci. Ya saudara, dan ini adalah seri yang terakhir yang saya berharap kita boleh mendapat pelajaran yang luar biasa indahnya dari Tuhan. Amin. Mohon dibuka pada Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. 1, 2. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Amin. Aku mau menaruh belas kasihan, aku mau bermurah hati. Jadi ini adalah bukan kemauan kita orang, tetapi kemauan Tuhan. Tuhan, amin. Di dalam apa? Memberi kemurahan hati, belas kasihan. Saudara, kalau saya berdoa, dan kadang-kadang seseorang itu berdoa karena saking susahnya, sampai semuanya lupa. Sampai dia berkata, Tuhan, saya tidak bisa bilang apapun. Nah saudara, saudara harus ingat ayat ini. Bahwa Tuhan berfirman, aku mau menaruh belas kasihan kepada siapa yang aku mau. Aku mau memberi kemurahan kepada siapa yang aku mau. Saudara, jadi saudara, ketika saudara menghadap Tuhan, walau mungkin saudara tidak sempat mengucapkan masalah saudara, permohonan saudara, tetapi karena kesungguhan hati saudara, maka Tuhan melihat dan Tuhan bilang, anakku, kamu sudah datang sowan kepadaku. Aku mau menaruh kemurahan hati kepada kamu. Aku mau menaruh belas kasihan kepada kamu. Amin. Kata mau menaruh, itu artinya mau memberi. Saudara, kalau saudara datang, seharusnya ini menurut janjinya sendiri, dia mau menaruh. Katakan, Tuhan mau menaruh di dalam saya kemurahan hatinya dan belas kasihannya. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Coba, hebat kan? Itu sebab anak-anak Tuhan, kalau saya dan saudara membaca ayat ini, memang ini ditujukan kepada Musa, ya. Sebab ia berfirman kepada Musa. Itu sebab Musa menjadi pribadi yang ketiga yang saya sampaikan pada saudara tempo hari, dan saya akan masuk bersama Anda pada pribadi yang keempat. Pahlawan iman yang keempat namanya Ayub. Siapa? Ayub, ya. Ayub itu luar biasa. Nah, para kekasih, beriman adalah pintu mujizat dibuka. Katakan, bila saya beriman, pintu mujizat Allah dibuka bagi saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, orang beriman itu penting sekali. Makanya iman itu datang dari mendengarkan. Mendengarkan apa? Firman kebenaran. Kalau saudara mendengar firman, saudara timbul imannya. Itu pasti. Saudara, ketika saudara mendoakan seorang yang sakit, gawat ataupun kritis, saudara, maka walaupun dia tidak bisa bereaksi, dia masih bisa mendengar. Jadi ini hebatnya Tuhan menciptakan organ yang terakhir sebelum mati adalah pendengaran. Ya, penglihatan sudah tidak bisa lihat, perasaan sudah tidak bisa, saudara, dicubit, ya, dilukai tidak bisa terasa, tetapi mendengar bisa. Hebat kan? Untuk apa? Untuk jalan terakhir seseorang. Kalau dia sudah tidak bisa bereaksi, kalau dia mendengar seseorang mendoakannya di dalam nama Yesus, memintanya untuk minta ampun, saudara, walaupun dia tidak bisa jawab, tidak ada gerakan pada kelopak matanya dan bola matanya sekalipun, dia bisa mendengar. Itu sebab para kekasih, kita bersyukur karena kita bisa mendengar firman, bahkan sampai saat sebelum mati. Amin. Masih bisa dengar. Itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Saudara, dan orang yang beriman, dia dibukai pintu mujizat. Saudara, sehingga apa? Sehingga belas kasihan Allah dalam bentuk mujizat apapun akan terjadi dalam hidupnya. Katakan, luar biasa. Dalam nama Yesus,
saya akan mendapatkannya. Amin. Saya tuliskan kunci kata dari pribadi yang keempat ini, Ayub, adalah Allah hanya menjawab doanya. Saudara, tapi perjalanan hidupnya ruwet sekali, panjang di dalam penderitaan, untuk bisa tiba pada kesimpulan bahwa hanya dia punya doa yang dijawab oleh Tuhan. Ya saudara, nanti kita akan melihat siapa Ayub ini. Lebih dahulu saudara, saya akan menjelaskan melalui sebuah ayat yang penting dari Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Mari kita akan baca. 1, 2. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Saudara, kalimat ini berat sekali. Angel sekali bisa jadi kayak apa. Ini kalimat adalah perjuangan Ayub yang luar biasa. Di dalam apa? Di dalam membungkam dan mengeluarkan iblis yang membisiki hatinya. Saudara, Ayub pada pertengahan pasal, yaitu pasal 23, dia mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, dia agak reda sedikit. Saudara, dia sangat membantah, dia sangat berani kepada Tuhan. Di tengah-tengah pasal dari kitab Ayub, saudara, dia mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya. Nah, saudara, siapakah Ayub? Saya meningkat tentang sejarah dan perilaku dan segala karakter daripada Ayub. 1, Ayub adalah orang benar. Orang apa? Orang benar, saudara. Karena orang benar, terus kemudian diuji oleh Tuhan, iblis dikasih izin mengganggu Ayub, saudara, maka dia menjadi sok benar. Bahaya orang benar kalau dia tidak benar-benar takut kepada Tuhan. Rasul Paulus menuliskan dalam suratnya, berhati-hatilah kalau kamu tegak berdiri, supaya kamu jangan jatuh. Apa maksudnya? Kalau kita sudah merasa benar, itu juga bahaya, bukan tidak bahaya. Karena kita akan seperti Ayub juga. Saudara, aku orang benar kok diuji. Aku menderita penyakit yang begini memalukan, mengerikan. Dia menderita luka-luka, bernanah, berbau busuk, saudara, dan gatal sekali. Alkitab mengatakan sampai dia mencari benda-benda yang tajam. Ya saudara, pada waktu itu tidak ada gelas, maka dia mencari benda-benda yang tajam untuk menggaruk tubuhnya. Langsung berdarah, langsung berdarah. Jadi dia mandi darah sepanjang hari. Hanya karena dia ingin menghilangkan gatalnya dan luka di mana-mana. Saudara, istrinya meninggalkan dia, anaknya 7 mati semua dalam sehari. Puluhan ribu, belasan ribu ternaknya hilang, dirampok orang dalam sehari. Saudara, itu sebab saudara harus tahu bahwa bila kita sudah memegang teguh kebenaran, katakan, bila saya sudah menjadi orang benar, saya harus tetap rendah hati, supaya saya tidak berubah menjadi sok benar. Ya, ini penting sekali. Ayub menjadi sok benar. Ketika dia mengalami aniaya dan penderitaan begitu macam, dia membantah kepada 4 orang temannya. 4 orang temannya mau memberikan empati, simpati. Ayub, kamu yang sabar. Ayo berserah kepada Tuhan. Wah, ngamuk dia. Ya, sabar apa? Ya, para kekasih, dan dia mengucapkan kata-kata yang sok benar. Dia mengatakan bahwa Allah tidak adil. Aku ini orang benar, disiksa kayak begini. Allah tidak adil. Setelah dia menjadi sok benar, si sok benar, dia menjadi si bandel. Dan dia berani menantang Allah. Di dunia ini yang dicatat dalam Alkitab, yang menantang Allah salah satu yang paling ngeri adalah Ayub. Dia berkata pada teman-temannya,
Seandainya ada pihak ketiga yang mengadili antara aku, Ayub, dengan Allah, maka pihak ketiga ini pasti akan membenarkan aku. Loh, siapa yang lebih hebat daripada Allah? Dan dia mengatakan, kiranya ada pihak ketiga yang mengadili antara aku dengan Allah. Tahukah saudara, adakah pihak ketiga, ada apa tidak? Ada. Setan. Jadi dia dengan kata lain, dia berkata, seandainya setan menjadi hakim antara Allah dengan aku, pasti setan membenarkan aku. Coba, segitu bandelnya. Jadi orang yang benar harus hati-hati, supaya tidak menjadi sok benar, yang akhirnya menjadi si bandel. Saudara, dan bandel ini adalah calon penghuni neraka. Amin. Ya. Jadi ini metamorfosanya, evolusinya begini, perubahannya. Dari orang benar menjadi sok benar karena mengalami ujian, ya. Maka orang yang sok benar akan berani kepada Allah dan mengatakan, kiranya ada pihak ketiga yang mengadili antara Allah dengan aku. Dia berharap setan membantu dia. Bandel kan? Dan ini berarti calon penghuni neraka. Amin. Harus diperhatikan ya saudara. Tetapi, katakan, tetapi puji Tuhan, Ayub sadar. Saudara yang kekasih, sadar inilah titik balik. Dan sadar inilah yang menutup hukuman neraka. Saya tulis dengan warna yang beda. Si sadar. Tadi si calon penghuni neraka, sekarang dia menjadi si sadar. Dan kemudian Tuhan memberi perintah kepada teman-temannya yang musuhi dia dan yang selalu bentrok sama dia, supaya apa? Supaya teman-temannya membawa korban bakaran diberikan kepada Ayub. Tuh lihat, Allah itu kayak apa? Panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasihnya. Saudara, orang yang sudah begini berani bandel kepada dia, sekalipun kalau sadar, maka Tuhan kembali berbelas kasih kepada dia. Amin. Dan Tuhan berkata, memang yang bandel itu adalah Ayub. Tetapi karena kalau kalian tidak memberikan korban kepada Ayub, dan Ayub tidak menaikkan korban bakaran kepadaku, atas nama kalian berempat, maka kalian berempat akan aku hukum dan tumpas. Loh, aneh Tuhan ini. Ayub ini bukan nabi, Ayub ini bukan imam. Sekarang 4 orang ini harus memberikan persembahan, ya, domba, lembu untuk korban bakaran, dan harus tangannya Ayub yang menaikkan korban supaya 4 orang temannya tidak jadi dihukum. Loh, aneh. Yang harusnya dihukum itu Ayub. Tetapi sekarang 4 orang ini yang harus dihukum, dan 4 orang ini harus membayar korban kepada Ayub. Kalau Ayub yang menaikkan korban, maka 4 orang ini akan diampuni dosa mereka. Makanya saya tulis, ya, si sadar menjadi si pengorban. Dan apa yang terjadi dalam pasal 42 ayat 7 sampai 10, si pengorban setelah Ayub menaikkan korban, 4 teman-temannya diselamatkan, tidak jadi dihukum oleh Allah, dan Allah memberkati Ayub 2 kali lipat. Berapa kali? 2 kali lipat. Coba, saudara. Ini transformasi, evolusi, bahkan revolusi yang hebat. Dari orang benar menjadi sok benar, bandel, kemudian calon penghuni neraka, sadar. Dan kemudian bertobat, dan kemudian menaikkan korban dan menerima berkat 2 kali lipat. Saudara yang kekasih, sayang ya, sayang bahwa kisah sengsaranya Ayub sampai 42 pasal. Saya yakin
Hari pertama, hari kedua dia mengalami penderitaan, saudara. Lalu dia berseru dan dia minta ampun kepada Tuhan. Langsung stop. Betul apa tidak? Langsung stop dia punya aniaya. Langsung berhenti dia punya ujian dan cobaan. Sehingga kitab Ayub tidak berisi 42 pasal, tapi mungkin cuma 2 pasal saja. Saya mau tanya kepada saudara, penderitaan saudara sebaiknya 42 pasal atau 2 pasal? Pilih 42 pasal atau 2 pasal? Penderitaannya, kenapa? Saya mau tanya, kenapa? Lebih singkat. Siapa sih yang mau penderitaannya panjang? Tidak ada yang mau. Amin. Nah, sekarang pelajarannya apa? Pelajarannya bahwa saya dan saudara bisa membiarkan pencobaan kita panjang, lama, sampai 42 pasal. Atau saya dan saudara bisa memperpendeknya hanya menjadi 1 atau 2 pasal. Dan Tuhan sudah puas menguji bahwa ini orang enggak menjadi sok benar, enggak menjadi si bandel, enggak menjadi calon penghuni neraka. Karena orang ini cepat berubah, sadar, dan kemudian dia bertobat dan dia menaikkan korban. Selesai lu saudara. Jadi ini pelajaran yang penting sekali. Kalau saudara ingin mempersingkat semua masa-masa kritis, masa defisit, masa minus, masa yang negatif dalam hidup kita, dibutuhkan orang yang bertobat, hati yang sadar, yang nyadar, dan menaikkan korban cepat-cepat kepada Tuhan. Bila Anda menaikkan korban lebih cepat, lebih baik masalah selesai. Para kekasih, jadi kesimpulannya, apakah saya dan Anda membiarkan penderitaan lama, ujian lama? Saudara, apakah kita membiarkan? Kita ingin segera selesai. Tuhan, kalau Engkau menguji hamba, karena Engkau tahu jalan kehidupan hamba, maka ujian tidak akan lama. Hamba akan cepat bertobat, sadar bertobat, dan menaikkan korban kepadamu. Amin. Dan, katakan dan, bila saya menaikkan korban, itulah tanda bahwa saya berdamai kembali dengan Allah Bapa di sorga. Dan barulah, ayo yang tadi itu, pintu mujizat dibuka di depan saya. Berkat 2 kali lipat akan saya terima. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab kesimpulannya, saudara, bila dalam putus asa, yakinlah pada firman Tuhan. Jangan biarkan putus asa berkembang biak, merajalela dalam hidup kita, sampai kita dari orang benar menjadi sok benar, dari sok benar menjadi si bandel, dan bandel inilah penghuni neraka. Kalau kita belum mati, belum masuk neraka, tetapi nerakanya yang datang kepada kita, api neraka itu membrander kita, terus memanasi kita. Di mana kita berada di dunia, kerja apa, sedang apa, itu api panas dari neraka membakar kita. Di mana saja kita akan mengalaminya. Itu sebab Anda dan saya semua tergantung kepada kesadaran dan korban. Cobalah jalan korban, cobalah jalan korban. Maka engkau akan merasakan mujizat mudah terjadi dalam hidupmu. Ini penting sekali, ya. Dan pada akhirnya dalam pasal 42, saya mau tanya kembali, saudara ingin penderitaan dan persoalan ujian berapa pasal? Kalau bisa Tuhan 2 ayat saja, ya, cepat aja Tuhan. Maka Tuhan
menguji Ayub, dan Ayub bertobat, dan Tuhan memberkati 2 kali lipat. Senang apa tidak? Senang, beri tepuk tangan dong ya. Puji Tuhan. Para kekasih, dengan pendahuluan ini saya akan masuk bersama dengan Anda. Jadi saya katakan kesimpulannya tadi, bahwa dalam putus asa, yakinlah pada firman. Kalau saya dan saudara begitu percaya kepada firman, maka putus asa segera stop. Dan Tuhan menjadikan kita si berkat 2 kali lipat. Amin. Haleluya. Jadi kalau menurut saya ya saudara, ya kesimpulannya daripada kisah ini adalah sebenarnya saya bilang, untuk saudara diberkati 2 kali lipat itu tidak susah banget, tidak. Itu sebetulnya adalah kita punya isi hati kita yang kita tumpahkan kepada Tuhan. Saudara, itu sebenarnya adalah ketulusan kita dalam beriman kepada firman. Sehingga dalam segera, saudara, diuji, tetap taat, semakin murni, timbul sebagaikan emas. Itu loh saudara. Maka kalau Tuhan melihat, wah, kamu sudah seperti emas, ya, lalu kita diberkati 2 kali lipat. Ya, kita tidak tahu sekarang kita masih seperti apa, tetapi saudara harus percaya bahwa bila saudara pribadi dengan Tuhan, hidup saudara dekat dengan Dia, maka saya percaya bahwa 2 kali lipat berkat itu sesuatu keniscayaan. Katakan keniscayaan. Yaitu sesuatu kepastian yang pasti terjadi dalam hidup saya. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Itu sebab kita harus memegang janji firman, ya. Janji Tuhan itu bukan hanya di bibir, di mulutnya Tuhan. Ya saudara, janji Tuhan itu pada tangan Tuhan, pada pelaksanaan. Dia kerjakan, Dia mengeksekusi janjinya. Jadi janji Tuhan tidak sampai hanya di bibir, di mulut Allah, tetapi ada di tangan Allah. Saudara yang kekasih, yakinlah, kalau seseorang itu percaya pada firman, maka hidupnya ditanggung oleh Tuhan. Saudara, contoh yang saudara harus bayar, katakan BPJS. Jadi saudara tahu BPJS itu, wah saudara, mau cuci darah lah, mau cuci otak lah, mau apa ya, itu ya, cuci mata apalagi bisa, ya. Saudara ada yang bayari. Saudara, banyak yang sudah ditolong, banyak, saudara. Tapi engkau harus bayar, saudara. Tapi kalau seorang berpegang kepada janji firman, saudara, apa yang dia bayar? Yang saya dan Anda harus bayar ketika kita percaya kepada firman adalah serahkan hidup 100% ke dalam tangannya. Ketika engkau dan saya menyerahkan hidup kita dalam tangannya, maka janjinya akan Dia kerjakan dengan tangannya. Dia tidak pernah cuma mengumbar janji, ya anakku Timothy, kamu sing sabar lan mantep tekan matimu. Ya, tidak. Ya, Dia tidak hanya janji di bibir, tetapi kalau Dia janji di tangannya, Dia menangani. Katakan, Tuhan mengeksekusi janjinya dengan melakukan perbuatan tangan yang dahsyat dalam hidup saya. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-26, mohon dibuka saudara. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya. Kitab Ulangan pasal yang ke-26 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini adalah kalimat-kalimat ulangan dari kisah yang dialami oleh bangsa Israel. Dan semuanya ditulis oleh Musa karena Musa mau meninggal. Jadi kalau saya dan saudara membaca ini, saudara kita diingatkan bahwa hanya orang yang dipakai oleh Tuhan itu menjadi brilian banget. Dan apa yang akan saya baca bersama dengan Anda,
Ini sesuatu yang hebat. Kita mulai ayat 7 sampai 9. 1, 2. Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, hebat ya. Ingatannya itu luar biasa. Roh Kudus menambahi kepada Musa menjelang hari-hari terakhir dalam hidupnya. Kira-kira dia sudah hampir meninggal. Dia tiba pada pasal 26. Maka kami berseru kepada Tuhan. Ini loh, kalau saudara ingin mengkompres 42 pasal menjadi 2 ayat, ini ceritanya, ini rahasia. Kami berseru, kami memohon kemurahan Tuhan. Saudara, kami berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan, kesukaran, penindasan terhadap kami. Saudara perhatikan, hal yang pertama adalah Tuhan melihat sengsara, sukar, dan penindasan. Sukarnya di mana? Ketika Firaun dan para menterinya dan mandor-mandor mereka melihat, wah, orang Israel ini hebat kalau kerja. Cepat banget, batu bata ini cepat dibikinnya. Produksinya lancar sekali. Saudara, oh, tidak dikasih biar. Ketika melihat bahwa mereka produksinya bagus, dipersukar. Mulai besok kalian tidak boleh mengambil jerami dari dalam kota. Kalian tidak boleh mengambil tanah liat dari dekat sini. Kalian harus mengambil di luar kota. Aduh, semua pucat. Mereka harus mengangkat tanah liat dari tempat yang jauh, kemudian mencetaknya di situ. Mereka harus pergi juga sebagian mencari jerami, alang-alang, rumput kering, kayu-kayu, ranting-ranting untuk membakar. Sukar loh, saudara. Mereka dipersukar. Sudah sengsara, masih dipersukar. Saudara, makanya Musa menuliskan dengan jelas 3 dimensi penderitaan Israel. Sampai mereka mengerang kepada Tuhan. Pertama, karena Tuhan melihat mereka sengsara. Mereka dipersukar. Pulang ke rumah ditindas. Tidak punya harga diri sama sekali. Saudara, itu keadaan mereka. Semua katakan, dan Tuhan melihat semuanya. Ayo angkat tangan kanan saudara. Tuhan Yesus, hamba percaya bahwa janji firman-Mu bukan hanya di mulut Tuhan, bukan hanya di bibir Tuhan, tetapi janji firman-Mu ada pada tangan-Mu. Engkau melakukan janji-Mu dengan tangan yang kuat dalam nama Yesus. Itu sebab hamba percaya karena janji-Mu ada di tangan-Mu dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan karena kami boleh dalam Bible study ini boleh mengerti rahasia-rahasia yang istimewa yang mempersingkat ujian dan segala penderitaan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya.